Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Rabb kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama 'allamtana an nashkurak. Antal ladzi wasafta nafsaka bi annaka laisa kamitslika syai' wa antas sami'ul basir. Wa nushhidu bi annaka al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa nusalli wa nusallim ila nabiyyinal karim wa rasulinal amin khatimil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi wasaftahu fi qur'anik laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah alladzi wasaftahu fi qur'anik wa innaka la'ala khuluqin azim. Falidzalika fa usalli wa usallim ila ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi wasaftahum fi qur'anik wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Falidzalika fa usalli wa usallim ila ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladzi wasaftahum fi qur'anik kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa ba'd. Jamaah Masjid Al-Hashbi ya, alhamdulillah yang dirahmati Allah, semua adalah atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita yang seharusnya kita mulai pada maghrib ya, karena tadi hujannya cukup deras, dan alhamdulillah kami berserta rombongan ya, insyaallah, walaupun tidak bawa rombong ya. Kita tadi juga baru sampai jam 5:30, hujan deras. Kita berangkat dari Kota Malang naik motor ya, bersama tim touring cinta masjid. Jadi kita keliling dari satu masjid ke masjid ya. Dan kemarin bermalam di Kudus, kemudian hari ini bisa bermalam di Kota Dieng. Kalau nggak salah berapa tahun ya? 6 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu ya. Kurang lebih ya. Saya juga pernah ngisi di sini. Dulu saya masih muda ya, sekarang agak kelihatan tua ya. Alhamdulillah, Ibu Bapak, kita bersyukur kepada Allah. Sebelum kita sampaikan tema yang berjudul Mati Mengerikan, saya ingin menyampaikan seputar tentang hujan. Tadi hujannya cukup deras. Kami ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, jangan pernah mencela hujan, karena itu dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Qala Allah taala yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana ad-dahr. Biyadil amr uqallibul lail wan nahar. Manusia menyakiti aku. Aku siapa? Aku Allah. Dia mencaci maki masa, yaitu waktu dan musim. Padahal aku Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Berarti jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menerangkan larangan menghina hujan. Ya, misalnya wong ngomong udane ndablek. Tahu ndablek? Ada ya, kalau di Jawa Timur udane nakal. Udane apa? Hujannya kalau di bahasa Jawa Tengah apa? Udane nambeng, nakal, betik ya. Atau menghina kalimat-kalimat seputar hujan. Karena gini, yang menurunkan hujan siapa? Allah. Berarti kalau kita menghina hujan sama dengan menghina yang menurunkan, yaitu Allah. Anda menghina HP saya. HP saya, mosok HP koyong ini dituku. HP opo lagi. Anda menghina HP saya berarti menghina yang punya HP. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah menghina hujan, karena hujan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat loh, hujan itu sebetulnya adalah waktu yang tepat untuk
berdoa kepada Allah. Hujan itu barokah. Allah berfirman di surat Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan air yang banyak manfaatnya, ma'an mubarakah. Barokah itu artinya, kalau di Jawa Timur barokah itu sesuatu yang dibawa pulang setelah pengajian. Di sini namanya opodo ya, berkat ya. Barokah itu artinya banyak manfaatnya. Berarti hujan itu banyak manfaatnya. Dan juga hujan itu merupakan saat yang tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Doa tidak akan tertolak pada dua waktu. Satu, ketika adzan berkumandang, yaitu antara adzan dan qomat, dan yang kedua inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Itu adalah saat yang tepat untuk berdoa, dan Anda harus ulang-ulang berdoa, karena sesungguhnya mengulang-ulang doa itu seperti mengayuh sepeda pancal, semakin sering dibaleni maka akan segera sampai tujuan. Doa itu diulang, habis sholat berdoa, ketika sujud berdoa, di pengajian berdoa, antara adzan berdoa, terus berdoa. Karena sesungguhnya doa itu, mengulang-ulang doa seperti mengayuh sepeda, suatu saat ia akan membawamu ke arah yang kamu tuju. Dan walhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya ini dalam keadaan safar. Doa orang safar termasuk doa yang mustajab, ya, insyaallah. Safar itu artinya apa? Bepergian, ya. Terus tadi bahasa Indonesia tadi supir, ya. Safar, supir. Supir itu apa? Ngasuh tur mampir, ya. Supir itu orang yang safar, ya. Walhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, baik, kita akan membahas pada kesempatan kali ini adalah tentang mati mengerikan. Walhamdulillah, insya Allah jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita ada dua sama besok subuh. Ya, besok subuh adalah membahas tentang manusia yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, saya langsung akan membahas tentang apa yang akan kita bahas. Kalau ada yang mau nulis lama bisa difoto, ya, materinya yang difoto, ustadznya nggak usah difoto, ya, insyaallah. Ini dia yang akan kita sampaikan, yaitu doa agar tidak mati mengerikan. Doa supaya nggak mati keburukan, bangunan, kecelakaan, ya, bahkan agar jangan sampai mati dalam keadaan digoda oleh syaitan. Baik, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaqi wal hariqi wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu indal mauti wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighon. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebinasaan, yaitu mati terjatuh dari tempat yang tinggi, kehancuran, mati dalam keadaan tertimpa sesuatu, keburukan bangunan, kerebuan wit, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mati dalam keadaan tenggelam, kelelep, mati dalam keadaan kebakaran, dan aku berlindung kepadamu dari dirasuki syaitan pada saat mati. Dan aku berlindung kepadamu mati dalam keadaan berpaling dari jalanmu, dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan tersengat. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, loh kok doa ini berlindung kepada Allah mati dari kebinasaan, kehancuran, tenggelam, kebakaran. Padahal Bapak Ibu tahu, orang kalau mati dalam kondisi seperti itu termasuk mati apa? Mati apa?
mati syahid. Betul? Ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Asy-syuhada'u khamsatun. Al-mat'un wal mabtun wal ghariqu wa sahibul hadmu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama, orang yang meninggal karena ta'un. Ta'un itu apa? Wabah, ya, virus, ya, ya. Sekarang ya corona gitu ya, Masya Allah. Orang kalau, jadi gini, orang kalau muslim mati karena corona, karena takdir ya, sebabnya corona, maka itu matinya mati syahid. Tidak semua orang yang mati kena virus syahid, tergantung apa? Tergantung orangnya. Sama dengan gini, orang kalau kaya itu istidraj atau karunia dari Allah. Halo, masih hidup ya bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Baik, orang muslim kaya itu istidraj atau karunia dari Allah. Baik, tergantung orangnya. Anda tahu istidraj? Dilulu, diujo. Di surat ke-6 ayat 44, sebelah kiri paling bawah itu ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Orang kalau tambah harta, tambah sugih, terus dia tambah jauh sama Allah, itu namanya istidraj. Tapi orang kalau tambah harta, dia tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu karunia Allah. Tambah sugih, tambah sregep ning masjid, tambah rajin tahajud. Dan saya dengar-dengar orang Batur itu katanya kaya-kaya, betul? Sugih-sugih, iya Masya Allah. Kamu ini sing ngantukan iku lho sugih ya Masya Allah. Iya. Sugih ya, duwe jantung, duwe moto ya, duwe apa? Liver, duwe tangan, duwe sikil, berarti sugih napa mboten? Sugih pol ya, Masya Allah. Orang sini kaya-kaya, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang kaya, terus dia tambah dekat sama Allah, maka itu karunia Allah, sebagaimana Allah mengkaruniakan harta kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Kan tambah kaya tambah sugih, tambah kaya tambah soli. Abu Bakar As-Siddiq tambah kaya tambah soli kan? Itu namanya apa? Karunia. Tapi kalau ada orang kaya terus sholat, jauh sama Allah, berbuat maksiat, berarti itu namanya apa? Istidraj. Jadi tergantung kepada siapa kekayaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya. Sama dengan gini, bedanya ujian, adab sama teguran, musibah sama teguran. Jadi gini, kalau ada orang habis sholat tahajud kena jantung, itu namanya ujian. Kan menimpa orang beriman. Tapi kalau ada orang habis maksiat, tukang minum, terus kena jantung, itu namanya hukuman. Ya, kalau teguran itu kadang sholih, kadang taat. Misalnya orang rajin dzikir juga rajin ngerasani. Tahu ngerasani ya? Di sini sama ya bahasanya. Hibah. Yang suka ngerasani itu siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak-bapak yang suka ngerasani ya, insyaallah. Ibu-ibu gak suka ya. Tapi encane penggaweane ya, insyaallah. Penggaweane ngerasani ya, kuwabe dirasani ya, Masya Allah. Kadang dzikir, kadang ngerasani. Akhirnya setelah ngerasani dikasih sariawan. Ya, berarti apa? Teguran. Biar apa? Biar taubat, biar sadar ya, Masya Allah. Kalau ujian sama musibah, kalau musibah itu mesti sing elek-elek. Kalau ujian itu untuk yang baik dan buruk. Nanti bisa dibuka ya di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Nanti di posisi sebelah kiri paling bawah ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian, dan setiap yang hidup pasti akan mati, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Ujian itu baik dan buruk. Kalau musibah itu mesti sing elek-elek, paham? Jadi gini loh, kaya itu ujian, miskin juga ujian, paham ya? Sehat ujian, sakit juga ujian. Ganteng ujian,
Orang ganteng ujian. Ayu ujian, ora ayu ujian. Jadi ujian itu untuk baik dan buruk. Dua anak ujian, ra duwe anak juga ujian. Paham ya? Jadi yang miskin jangan mengira diuji, yang kaya pun juga diuji. Sing bojone ora sepiro ayu, asline mau ngomong elek tapi sungkan aku ya. Bojone sing ora sepiro ayu, aja ngira iki ujianku bojo elek. Yang istri cantik pun juga ujian ya. Istri cantik ujiannya di mana? Cemburuan, ya kan? Metu karo mase cemburu, dikonceng bapake cemburu ya. Istri rasa pirayu juga ujian. Ujiannya kapan? Kalau diajak kondangan ya, insyaallah. Biasanya kongkon nunggu ning parkiran ya, insyaallah. Ada atau tidak kayak gitu? Nah, itu orangnya jawab sendiri ya, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, sebelah kini kita celana ireng ya, insyaallah. Baik ya, saya tahu orangnya ya, insyaallah. Berarti selama ini dia kalau datang undangan sama istrinya disuruh nunggu di parkiran ya, insyaallah. Baik, jamaah dirahmati Allah ya. Kembali, orang mati syahid itu ada 5. 1, orang meninggal karena penyakit taun. Ini syahid. Orang meninggal sakit perut. Ini termasuk syahid. Orang meninggal karena tenggelam. Ini juga mati syahid. Dan orang yang meninggal karena kejatuhan bangunan atau tebing mati syahid. Dan yang kelima meninggal di jalan Allah. Loh, tadi kok mungkin kita nganggap kok kontradiksi, kok bertentangan. Nabi ngajari kita berdoa kepada Allah, jangan sampai mati dalam keadaan apa? Kebruan bangunan, ojo mati sampai tenggelam. Lah ini padahal orang mati tenggelam, orang yang mati kejatuhan termasuk mati syahid. Paham ya? Nah nanti ini yang kita bahas di sini. Ya, baik. Termasuk meninggal di jalan Allah. Meninggal di jalan Allah itu para ulama mengatakan pokoknya dia meninggal dalam ketaatan. Misalnya meninggal dalam keadaan bekerja, jemput rizki. Bahkan Profesor Dr. Abdul Razak ya, Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullah juga mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan nuntut ilmu juga termasuk syahid, tanda husnul khatimah. Misalnya ngrungokne pengajian, senden, angop bolak-balik, keturun, ratangi, tangi. Maka mati syahid. Dikukahi tangi. Ya, atau mungkin pengajian waktu terus mati ya, insyaallah. Maka itu juga termasuk apa? Syahid ya. Jadi tidak harus syahid dalam peperangan. Baik. Atau hadis yang lainnya ini ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, syahid selain orang yang mati di jalan Allah ada 7 golongan. 1, orang yang mati karena muntabir itu mati syahid. Orang yang mati karena tenggelam mati syahid loh, mati kelelep. Dan ini alami ya, bukan dibuat-buat ya. Jenengan ning segoro terus nyesak watu akeh terus metu nyegur ning kono mati ning kono. Itu bukan mati syahid tapi bunuh diri karena disengaja. Ini alami ya, dia nggak bisa renang terus mati. Yang ketiga orang mati karena perutnya kembung, busung. Ini berlaku bagi orang muslim ya. Kalau ada orang kafir mati kayak gini, maka itu tidak berlaku. Orang mati karena ini apa? Korela atau Korea? Alhamdulillah ya. Kalau Anda menjawab Korea berarti senenganmu drakor ya. 5 orang mati karena terbakar, 6 orang mati karena tertimbun longsor, 7 perempuan mati karena melahirkan. Maka itu termasuk mati syahid ya, bisa dipahami? Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan terangkan dulu. Loh Ustadz, berarti uang lek mati muntaber tenggelam itu syahid, berarti ora usah dikafani, ora usah disolati, sebagaimana orang mati syahid dalam peperangan. Setidaknya para ulama membagi syahid itu ada 3. 1, syahid di dunia dan di akhirat. Ya, mohon maaf, di Dieng lagi musim hujan atau musim kering? Hujan ya, alhamdulillah. Saya kira musim kering. Kalau di Malang sana banyak air ya, makanya ceramah kok nggak disediani air minum ya. Saya khawatir ini musim kering. Maaf saya nggak minta ya, cuma ngingetkan ya. Bedane Malang karo Dieng iki ya, insyaallah.
Lek ning Malang iku pengajian ono teh, ono jahe ya. Saya nggak minta ya, cuma ngingetkan ya. Baik, kita lanjutkan atau pulang? Padahal jamaah watuk-watuk, itu ngilingno. Insyaallah. Itu watuk-watuk kode ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Satu, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat itu, di dunia dia diperlakukan seperti orang mati syahid, di akhirat rohnya berkumpul dengan orang mati syahid. Di dunia dia diperlakukan seperti orang mati syahid. Orang mati syahid kalau dalam peperangan, perang beneran ya, perang di medan perang beneran ya, itu dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati ya. Dan di akhirat rohnya berkumpul dengan orang mati syahid. Orang mati syahid rohnya di mana? Di tembolok burung hijau bergantungan di singgasana Allah. Itu ada beda buku saya di YouTube, ketik Ustadz Azhar Reza Malang, judulnya Misteri Alam Barzah. Itu saya bedah. Judulnya Misteri Alam Barzah, menyibak kehidupan pasca kematian. Ya, insya Allah nanti kita sampaikan di sini ya, tahun 2040 ya. Tolong diingatkan ya. Berarti 19 tahun lagi ya. Jadi di akhirat kumpul dengan orang mati syahid. Yang kedua, syahid di akhirat saja. Nah ini dia, syahid di akhirat saja itu seperti yang tadi. Mati dalam keadaan apa? Muntaber, sakit perut, ya, mati melahirkan, mati pas pengajian ya, ngaji ndingklu mulai mau ya, terus keturun digugar ratangi-tangi dicelono ireng kopi putih ya. Ratangi-tangi maka dia mati syahid. Ya, tapi tetap kalau dia mati ya wis dielingno sik turu ae wong iki ya. Oh, insyaallah. Ya, wong iki kopi putih kok itu. Jadi dia mati ternyata, maka dia tetap diapain? Dimandikan, tetap diapain? Disolati, tetap dikafani. Karena dia syahidnya di mana? Di akhirat. Faham? Baik. Kalau nggak paham 8:30 saya tutup ya. Dan yang ketiga syahid di dunia saja, yaitu orang yang berjihad tidak ikhlas, dia jihad tidak, dia karena riak, karena sombong supaya disebut sebagai pahlawan. Dia di dunia dia tidak dimandiin, tidak dikafani, ya. Tetapi dia di akhirat apa? Syahid di syahid di dunia, ya. Tapi di akhirat ruhnya tidak berkumpul dengan para syuhada, yaitu orang yang jihad tidak ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah, saya perlu mengingatkan, berusahalah untuk berdoa mati syahid selalu. Karena ada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, riwayat Muslim dan Ibnu Majah, man sa'ala syahadata bisidkin, ballaghahullahu manazzila syuhada, wa imma ta'ala firashihi. Siapa yang dengan jujur meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti orang mati syahid meskipun dia mati di ranjangnya. Faham jamaah yang dirahmati Allah? Jadi gini, walaupun di mana Batur ini ya aman, tidak ada konflik, nggak ada huru hara, nggak ada peperangan, rajin-rajin istiqomah minta mati apa? Syahid. Ya Allah tolong wafatkan hamba mati syahid, wafatkan hamba ya Allah mati syahid. Kalau Anda tiap hari berdoa mati syahid, Allah akan wafatkan Anda mati syahid walaupun Anda mati di kasur. Gak perang, Allah kumpulkan Anda bersama para syuhada. Sebagaimana doanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berdoa seperti ini. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tahu, Umar bin Khattab itu tiap hari berdoa seperti ini. Anda tahu Umar meninggalnya dalam peperangan atau tidak? Tidak. Umar matinya, wafatnya dalam keadaan apa? Ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Ketika sholat apa? Bapak-bapak ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh kawin lagi. Silakan Pak. Tidak apa-apa, urusan diizini atau enggak aku kurang ngurus ya.
ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh ditikam. Padahal beliau berdoa apa? Minta mati syahid. Makanya Bapak Ibu ya, walaupun dalam keadaan aman, tidak ada huru hara, tidak ada konflik, berdoa terus supaya Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan mati syahid. Ya Allah tolong, ya Allah wafatkan hamba mati syahid, ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan syahid, ya Allah. Terus ternyata Anda mati di kasur, Anda mati di rumah, maka Anda derajatnya sama dengan derajat orang yang mati syahid. Ya, tiap hari berdoa. Kalau kita tiap hari berdoa kan berarti kita benar-benar ingin wafat seperti itu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi gini ya, kembali ya. Tadi doanya apa? Berlindung mati dalam keadaan kehancuran, tenggelam, kebakaran, dan lain sebagainya. Padahal mati-mati seperti ini termasuk mati syahid. Kenapa kok kita dilarang minta seperti itu? Jadi gini, penjelasan para ulama, Anda jangan sampai mati seperti ini. Kenapa? Kalau Anda mati kebinasaan, mati kehancuran, mati kelelep, mati kobongan, kira-kira kasihan nggak sama keluarganya? Keluarganya kan benar-benar merasa apa? Kehilangan, ya Allah anakku mati. Dia sakit hati, dia merasa tidak enak, tidak nyaman. Karena melihat keluarganya ada yang mati dalam kondisi seperti itu. Faham? Tapi kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan Anda mati seperti itu, maka mati Anda mati syahid. Faham? Halo? Faham ya? Sama dengan gini. Jadi ya, Anda jangan minta mati supaya tenggelam, mati kebakaran, mati kejatuhan, kerobohan bangunan dan lain sebagainya. Jangan minta seperti itu. Tapi kalau ternyata Allah wafatkan Anda seperti itu, maka Anda mati syahid. Anda berlindung, ya Allah jangan hamba sampai mati, ya Allah kerobohan bangunan, kejatuhan, ya Allah jangan kau wafatkan hamba seperti itu. Ternyata Anda naik pesawat, terus pesawatnya terbakar, jatuh, tenggelam di lautan. Anda ternyata wafatnya seperti itu, maka wafat Anda mati dalam keadaan apa? Syahid. Tapi kalau boleh dikasih pilihan, jangan mati seperti itu. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhtu. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberi cobaan kepada mereka. Bapak Ibu tahu, Allah itu kalau mencintai Anda, Allah akan memberi apa? Cobaan, memberi ujian. Tolong dibedakan, kalau Anda cinta sama teman Anda, sama keluarga Anda, suami cinta sama istri, istri cinta sama suami, ngasih apa? Ngasih hadiah. Ngasih apa? Oleh-oleh. Ngasih apa? Materi. Tapi Allah kalau mencintai seseorang tidak dikasih dunia. Ada dalam buku yang berjudul 40 karakteristik manusia yang dicintai oleh Allah. Di situ ditulis oleh Syekh Baharuddin Al-Khalafi itu ya. Di situ diterangkan karakter manusia yang dicintai oleh Allah tidak berbentuk dunia atau berbentuk materi, ya, masya Allah. Lah kok tumpuk kabeh, masya Allah. Gorengannya kalau nih gini, masya Allah. Alhamdulillah ya, ternyata sadar juga akhirnya. Sampai mana tadi? Allah kalau cinta sama Anda, Pak, itu Anda akan diuji oleh Allah. Paham ya hadis ini ya? Allah kalau mencintai seseorang akan diuji. Jadi bedakan ya, Allah itu beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas sami'ul basir. Allah tidak sama di surat Asy-Syura surat 42 ayat 11 ya. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Kalau jenengan cinta sama suami, cinta sama istri, istri cinta sama suami pasti ngasih materi, ngasih uang. Tapi Allah kalau cinta sama hambanya bukan lewat materi. Insya Allah ya, besok kita akan ngupas temanya manusia yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Dunia itu bukan
tanda cinta dari Allah. Ya, dunia itu bukan tanda cinta dari Allah. Jadi mohon maaf, sing sugih-sugih sok nganggep awake dhewe alhamdulillah sugih, ya Allah iku sayang lho karo awake dhewe. Allah cinta, maaf, mulai kapan tanda cinta Allah itu berbentuk materi? Andai tanda cinta Allah itu berbentuk materi, pasti orang-orang yang kaya saja berarti orang yang dicintai oleh Allah. Padahal banyak kan orang muslim yang miskin, banyak kan orang muslim yang enggak punya gitu kan, dan tidak sedikit kan orang kafir yang enggak percaya sama Allah kaya raya. Betul? Karena gini Pak ya, konsep rizki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Rizki, saya terangkannya, ini rizki berupa dunia. Dunia itu Allah berikan kepada yang Allah cintai dan yang tidak dicintai. Kan ada hadisnya, innallaha ta'ala yu'tid dunya ala may yuhib wa man la yuhib. Dunia itu dikasih sama Allah kepada yang dicintai dan yang enggak dicintai. Yang sholat dikasih dunia, sing enggak sholat dikasih dunia, betul? Yang sholih dikasih dunia, sing toleh dikasih dunia. Yang muslim dikasih dunia, yang kafir juga dikasih dunia, betul kan? Dan dunia itu enggak ada hubungannya dengan sholat. Buktinya ada orang yang enggak sholat lebih kaya. Maka salah, kadang ada yang ceramah ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu jenengan lek pengin sugih, jenengan sholat, cek sugih, Masya Allah. Mulai kapan sholat golek pesugihan? Buktinya, akhirnya sing ra sholat sugih, kata napa mboten ten mriki? Kata kan, banyak kan? Wong iku ra sholat tapi kok sugih. Lah karena memang dunia itu enggak ada hubungannya dengan sholat. Dunia enggak ada hubungannya dengan sholat. Buktinya yang enggak sholat banyak yang lebih kaya daripada yang sholat. Dunia itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Banyak kan orang yang sekolahnya tamatan SMP, tamatan SMA, dia mempekerjakan karyawan yang lulusan S1 atau S2, bahkan ada yang lulusan S3. Dia menjadi karyawan seorang yang lulusan SMP. Berarti rezeki nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Rezeki Pak tidak ada hubungannya dengan kerja keras. Kalau rezeki itu ada hubungannya dengan kerja keras, rezeki berupa dunia, berupa nominal ya, kita bicara jumlah dunia ya, pasti mohon maaf ya, petani dan kuli bangunan tuh paling sugih. Soalnya mereka paling keras kan kerjanya. Ya. Nah, sekarang ini ora perlu kerja keras. Yang sekarang ini yang penting apa? Kerja cerdas. Zaman sekarang ini Pak, sing penting duwe napa? Duwe kuota, duwe akun, tinggal pejet-pejet, tinggal diposting di FB, di IG langsung. Kan banyak kan orang ketoke gak tahu kerja tapi duitnya milih terus. Tapi sugih, ono sing ketoke kerja tapi utange akeh itu. Akeh sing guyu berarti akeh utange ya di sini ya, insyaallah. Mugi-mugi sing kata utange, mugi-mugi lekas lunas nggih, insyaallah. Duh sing amin yo akeh berarti utang. Masyaallah. Enggak nyangka ya. Wong batur akeh utang. Ya. Rezeki tidak ada hubungannya dengan kerja keras. Buktinya ada yang kerjanya nyuante. Zaman sekarang itu loh, Masya Allah ya, banyak teman saya itu kerjanya cuma di depan laptop. Cuma ngetik-ngetik terus oleh kiriman duit, dia cuma posting, dapat kiriman, sama kok oleh duit. Ya sepenting saya masarkan lewat FB, lewat IG, lewat medsos. Karena rezeki tidak ada hubungannya dengan kerja keras. Rezeki tidak ada hubungannya dengan pangkat dan jabatan. Anda tahu orang yang terkaya di dunia bukan presiden, bukan penguasa, bukan raja. Ini kan terbukti. Karena konsep rizki itu adalah surat Ali Imran ayat 35 dan surat Asy-Syura ayat 12. Ya, wallahu innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada yang dikehendaki Allah tanpa batas. Gampangnya gini Pak ya. Rizki itu hak prerogatif Allah. Sakarepe Allah. Ya terserah Allah sing males luwih sugih. Terserah Allah sing kafir luwih sugih timbangane sing mukmin. Ya terserah Allah sing gak salat luwih sugih timbangane sing salat. Terserah Allah. Itu haknya Allah. Karena memang rizki itu konsepnya fi masyiatillah, terserah Allah. Ya, kita nggak boleh nutut. Dan ada sebuah hadis ya, Nabi SAW bersabda, ada di antara hambaku, ya, itu dia solihnya itu pas kaya.
dan dia minta miskin, nggak aku kasih kemiskinan karena aku tahu dia solehnya pas kaya. Dan juga ada di antara hambaku solehnya itu pas melarat. Jadi pas melarat dadi wong soleh, pas melarat sregep ning masjid, pas melarat sregep tahajud, pas melarat sregep ning pengajian. Sugih titik ra ketok ning masjid. Sama Allah dijarno melarat. Onten apa mboten tiyang kedos ngeten? Onten apa kata? Banyak atau tidak? Banyak. Mana orangnya? Saya ingin tahu ya. Ngacung. Gak usah dorong temannya. Oh no Pak, lah makanya jenengan iki soleh ten pundi? Iya ya aku iki jujur duit jarang nyekel tapi alhamdulillah sergat ning masjid berarti jenengan iki soleh pas melarat. Ya. Engko disugino titik sama Allah sombong. Montor nyile ngaku nggone dhewe, nggone dheke, padahal nyile, padahal nyewo gitu kan. Sugih titik wis sombong. Sugih titik watuke wis beda. Sugih titik mlakune wis beda. Makanya sama Allah dibiarkan miskin ya. Jadi manusia itu terhadap rezeki ada dua. Ono sing angel melarat, ono sing angel sugih. Nanti yang mriki kata-katanya sing angel melarat apa angel sugih? Insyaallah ketok ya, masyaallah. Kelihatan muka-mukanya. Yang susah melarat itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sampai para ulama mengatakan manusia yang tidak bisa miskin. Ada sebuah kisah Abdurrahman bin Auf itu Pak, begitu mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang itu loh, saya close sebentar, bahwa orang miskin itu nanti akan masuk surga berapa tahun sebelum orang kaya? Berapa tahun? Yang tahu boleh pulang? Baik, orang miskin kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk surga duluan sebelum orang kaya 500 tahun. Begitu mendengar hadis ini, jadi yang miskin itu masuk surga dhisik, Bu. Ya, sing melarat-melarat iku mlebu surga dhisik. Baru sing sugih baru mlebu surga. Jadi masuk surganya duluan. Tapi ini dengan catatan miskin tapi soli. Karena tidak sedikit ya. Mohon maaf, wis melarat ora salat, wis melarat ora poso. Onten apa mboten mriki? Pundi tiange kalau pengen semerap ya. Wis melarat ra salat. Wis melarat ra tau poso. Jenenge lho miskin keturunan. Ya insyaallah. Sampai pitung turunan ya. Masyaallah. Sik gak salat ya. Tapi Pak, Bu, saya sampaikan juga ya bahwa sesungguhnya ya kalau mungkin boleh dikasih pilihan ya. Kalau boleh dikasih pilihan, mending mana? Miskin soli sama kaya soli? Mending kaya soli. Soalnya lek melarat soli iku kesoliane dipek dewi. Jadi ana wong melarat poso Daud. Posoe lek dipek dewi to balai. Ya. Ana wong melarat sregep tahajud dipek dewi kan. Nah, tapi kalau orang kaya soli banyak orang kecipratan kesolihannya. Orang kaya soli dia sodako. Dia infak, dia bangun masjid, bangun pesantren, bangun yayasan, bangun sekolah-sekolah Islam ya, karena orang kaya soli itu yang menikmati kesolihannya itu lebih banyak ya, wallahu alam. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kembali aja ya ke doa tadi. Jadi gini, seperti ini hadis ini, Allah kalau mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji Anda. Paham hadisnya ya? Berarti kalau jenengan punya ujian, Anda ini sedang dicintai oleh Allah. Jenengan kalau punya masalah, berarti Anda ini sedang dicintai oleh Allah. Di sini ada yang punya masalah? Nah, kelihatan ya wajah-wajah bermasalah ya. Apa ini sing watu bolak-balik ketok masalahnya paling akeh ya. Mulai salam sampai saiki watu insyaallah. Iki watuk kode atau jane watuk loro? Kode kok ngundang mudun. Jadi gini, Allah kalau mencintai Anda akan diuji oleh Allah. Tapi di saat yang bersamaan, Bapak, Ibu tidak boleh minta ujian sama Allah. Paham? Jadi gini, tidak boleh Bapak Ibu berdoa, ya Allah, bukankah ketika Engkau mencintai hambamu, Engkau akan uji hamba ya Rob. Ya Allah, tolong uji hamba, kasih hamba ujian ya Allah. Nanti Pak, Bu, kalau ujian itu turun, Anda nggak bakal mampu. Tapi kalau Anda diam-diam diuji anaknya loro, ya, diuji orang tuanya sakit, diuji ekonomi, panen gagal dan lain sebagainya, berarti Allah cinta sama Anda. Allah sayang Anda. Tapi kalau
Allah nggak nguji Anda tidak boleh minta ujian. Seperti hadis, tidak ada satu musibah, ya baik setiap muslim rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebab pengampun dosa-dosanya. Ingat, ketika seseorang sakit, itu adalah cara Allah menggugurkan dosa. Saya ingatkan ya, jadi kalau Anda sakit, itu Allah sedang menggugurkan dosa Anda. Ada 3 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa kita. 1, tobat dan istighfar. 2, amal soleh. 3, faktor lain. Musibah, sakit, bekerja, ya, di PHP mantan, ya, Masya Allah. Janji Arab ngerabi malah ngelungi undangan, ya. Katik kongkon tadi saksi, sakit banget tuh, ya. Mungkin Allah lagi pingin gugurkan dosa Anda. Istighfarmu kurang khusyuk, amal solihmu, sholatmu kurang khusyuk, puasamu masih bercampur dengan ghibah, Allah kasih faktor lain, diantaranya sakit. Jadi kalau orang sakit itu menggugurkan dosa. Nah, tapi di saat yang bersamaan, Anda nggak boleh minta sakit, paham? Ojo njaluk loro. Ya Allah, bukankah ketika engkau mau menggugurkan dosa seorang hamba adalah dengan cara sakit, tolong kasih sakit hamba, jangan. Karena nanti kalau Allah turunkan penyakit, Anda nggak bakal mampu. Sebagaimana ada sebuah riwayat, ya, ya, dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seseorang dari kaum muslimin. Berarti Nabi ini tiangnya bukan tiang sing jaim, jaga image, ya. Beliau konco sahabat sakit, beliau tengok, ya, Masya Allah, beliau sambangi ini. Orang muslim ini Pak, kurus kering bagaikan anak burung, entek dagingnya, garek belungi kalau bahasa kita ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bersabda, apakah kamu berdoa dengan sesuatu atau kamu memintanya? Bahasa kita nih, kok niki ndonga apa sih, awakmu kok koyok ngini, Masya Allah. Kalau kita mungkin lihat ada orang badannya kecil, kurus, kering, kok niki lho ndonga apa, kamu tuh berdoa apa, Masya Allah, kamu minta apa? Terus apa? Ia berkata, ya aku berdoa, ya Rasulullah aku ingin ndonga, ya Allah siksa kelak engkau berikan kepadaku di akhirat, tolong segerakanlah untukku di dunia. Ya Allah kalau engkau mau hukum hamba di akhirat, tolong kasih di dunia ya Allah, tolong hukum saya di dunia. Maka kata Nabi SAW, subhanallah kamu gak bakal mampu, Mengapa kamu tidak berkata, ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan peliharalah kami dari neraka. Maka orang tersebut berdoa dan Allah sembuhkan. Jadi gini Pak, Allah itu kalau berkehendak baik sama kita, Allah itu akan memberi hukuman. Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya wa idza arada bi'abdihi syar'a amsaka bidzambihi hatta yuwafa bihi yaumil qiyamah. Allah kalau menghendaki kebaikan sama seseorang, Allah akan menyegerakan sanksinya untuk di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menahan azab baginya akibat dosa di dunia sampai Allah membalasnya di akhirat. Jadi gini, orang itu kalau dikehendaki baik sama Allah, misalnya orang ini dikehendaki baik sama Allah, Allah akan hukum atas dosanya. Misalnya dia suka hibah, Allah kasih sariawan. Misalnya dia suka lihat yang maksiat, matanya kemudian sakit gitu ya. Atau mungkin pas pengajian batuk-batuk terus ya. Kemudian ya Allah langsung hukum. Itu berarti orang itu dikehendaki apa? Baik. Tapi di saat bersamaan kita nggak boleh minta apa? Hukuman. Bapak Ibu nggak boleh berdoa, ya Allah tolong hukum saya, ya Allah hamba dulu nggak sholat, hamba dulu suka zina, hamba dulu suka mencuri, tolong hukum. Jangan. Bapak Ibu pilih dihukum atau ingin diampuni? Yang ingin dihukum angkat tangan. Insya Allah ya. Pasti kita ingin apa? Diampuni. Mending diampuni daripada dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dari pembahasan doa ini Pak, Masya Allah. Ini ya. Ya Allah, ini ya di penghujung doa ini. Wa a'udzu bika ayyatakhabbatani syaitanu indal mauti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dirasuki setan pada saat mati. Berarti Pak, dalam doa ini, itu dalam kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi diterangkan bahwa kelak Pak, setan itu akan mendatangi manusia menjelang apa? Kematiannya.
Jadi menjelang kematiannya. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar itu membagi setan, memberi nama setan itu ada 9. Ini mengutip perkataan Ibnu Umar. Ada setan zalitun, setan yang senengannya di pasar. Jadi senengannya ngapusi, ya. Barang tulisannya 10.000, begitu dicedeki tiba regane 20.000. Enten apa mboten ten mriki? Kadang tulisannya 5.000, tibake 10.000 gitu kan. Setan zalitun, curang timbangan, ya, nipu di timbangan, enggak jujur, itu adalah setan zalitun. Menggoda manusia kalau di kota itu luwih seneng ning pasar, luwih seneng ning mall timbangane ning masjid. Ning mall 5 jam kuat, ning masjid 40 menit watuk bolak-balik. Ya Masya Allah. Angop bolak-balik. Kenek mulai mau salah terus ya. Ini namanya setan zalitun. Ya, ning pasar sak jam 2 jam kuat. Ning masjid mek 40 menit loh. Wis angop, wis miring-miring, ndelok jam. Jari sampai 8:30. Oh, 20 menit engkas. Itu setan zalitun. Ada juga setan hafaf, goda manusia. Dan ingat loh ya, tempat yang dibenci oleh Allah itu adalah pasar, ya. Allah itu malah nggak senang di pasar. Dan manusia yang paling jelek itu adalah teko ning pasar nomor 1 mulai keri-keri. Ya, wongi teko ora? Gak teko ya, udan kali ya. Sali udan. Biasanya lek gak udan teko wongi ya, so. Ada setan hafaf, ada setan dasim. Dasim itu sing nggodha menungso ning omah, ya. Makanya dua anak cok jenengi dasim, ya. Sebab ada nama anaknya siapa namanya Dasim. Kalau beri nama anak harus tahu arti. Ada orang ngasih nama anaknya, Pak, namanya Zania. Duh, Zania padahal artinya apa? Surat An-Nur ayat 2 apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa az-zaniyah? Pezina, ya, pelacur, ya. Pelacur. Yugane sinten jenenge Zania lho, niku lak pelacur lho, mosok sih lho. Ada itu yang ngasih jeneng, soalnya gak ero artinya, ya. Setan dasim itu setan yang goda manusia di rumah, ning omah tukaran terus karo bojone, ya. Karo istrine tukaran. Tapi kalau rondo ning pasar ndukur itu kuat terus, ya. Ingat loh, orang kalau sudah seneng dengan yang haram, Allah akan cabut kenikmatan menikmati yang halal. Wong lek seneng mabuk mesti ra enak ngombe kopi. Wong lek senengane ndelok maksiat ning HP, maka ra seneng ndelok Quran, ndelok pengajian. Iya. Karena orang kalau sudah seneng yang maksiat, Allah cabut kenikmatan yang halal. Wong lek seneng miso, tahu miso? Sama ya di sini. Omong kotor ya. Maka dia akan susah ngucap kalimat thayyibah. Karena kebaikan dan keburukan itu enggak akan bercampur. Orang kalau seneng duduk di tempat maksiat, kalau di kota itu udah di diskotik ya, pokoknya tempat-tempat maksiat gitu ya, mesti gak nyaman ning masjid. Sebagaimana orang kalau biasa duduk di masjid, mesti gak nyaman di tempat maksiat, asing. Karena kebaikan dan keburukan gak akan pernah bersatu. Orang seneng zina, mesti sama istrinya gak akan nikmat. Orang lek seneng ngobrol karo rondo sing pojok pasar sapa Hartati apa Sri lho. Ngomong sak jam kuat. 2 jam 3 jam lho kopi sak gelas ngomongi 3 jam kuat. Tapi karo bojone dhewe, ya sik ben engko ben mbuh raro. Ngomongnya cuma bab ya, ada yang tertawa, saya khawatir pelakunya di sini ya. Ini ada setan dasim, setan yang goda di rumah. Ada setan watin, setan yang menghasut ketika tertimpa musibah. Ya, makanya orang kalau tertimpa musibah, kita kan disuruh takziah. Takziah itu azza ya'uzu takziatan, mengangkat. Orang yang tertimpa musibah itu lagi drop imannya, diangkat, dihibur, gitu loh. Sudah enggak apa-apa, sudahlah ini hanya beda jam keberangkatan. Semua orang dulu anak saya 2 meninggal dunia. Ketika nomor 4 meninggal dunia, ada yang takziah. Saya terhibur betul. Ustadz, jenengan lomong kali sing sedo Ustadz. Yang 2 yang meninggal. Nabi itu berapa? Nabi yang meninggal berapa anaknya? Mohon maaf Bapak Ibu lagi mikir atau enggak tahu? Cek jelas tuh loh. Lah tak enteni tiba era ro. Insyaallah. Nabi itu anaknya meninggal 6. Ya, anak beliau itu 7.
ya. 7 anak kandung, ya. Anak kandungnya 7 ini. Ya, anak kandungnya 7. Istrinya ini anak-anaknya ya. Bentar. Ini anak beliau, Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah dan Ibrahim. Ibunya dari Ibu Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Dari istri-istri yang lain beliau tidak punya keturunan. Anaknya Nabi itu Pak, 6 meninggal. Yang hidup siapa? Fatimah saja. Qasim meninggal usia 2 tahun, Zainab juga meninggal, Abdullah meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum, Ibrahim. Dan sampai ulama tarikh itu menyingkap ya hikmah dibalik wafatnya anak-anak Nabi. Kenapa? Dikhawatirkan nanti timbul fitnah. Loh aku itu anak Nabi, aku lo anak Rasul. Saya sendiri juga keturunan Rasul. Saya keturunan Rasul Pak, demi Allah saya nggak bohong. Ya bisa cek di data di KK, di Spenduk Capil ya, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, bahwa saya Azhar Reza keturunan Rasul pertama. Karena memang bapak saya namanya Bapak Haji Ahmad Rasul ya. Betul saya nggak bohong. Jadi yang ceramah ini nggak main-main ya, turunan Rasul ya, garis pertama. Dan istri Nabi itu 12, Saudah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Maimunah, ya, Maria Al-Qibtiyah, Hafsah, Aisyah, Khadijah. Kalau bapak-bapak di sini istrinya berapa? 1 ya, 1 di Batur, 1 di Wonosobo, ya, 1 ning Bawang, ya, insyaallah. Mboten Pak nggih, mboten salah nggih. Baik, kembali ya, bahwa Nabi SAW itu berdoa, kita setan ya, ada 9 nih ya, ada setan gini. Nah, pokoknya gini Pak, ada setan mengganggu ketika sholat. Ya, sholat ini, setan walhab atau walhan atau setan khonzab, ganggu wudhu, ganggu pas sholat. Ada orang sholat itu, sholat subuh, koyok sholat id Pak, takbiri bolak-balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada atau tidak orang kayak gitu? Ada ya, cuma nggak datang karena hujan. Ya, Allahu Akbar, Allah gitu, insyaallah. Itu ada kayak gitu, itu setan walhan atau setan khonzab. Nah puncaknya kalau misalnya, iya kan sampai ada kan hadisnya ya, ketika kita sholat itu, mohon maaf ya, duburnya itu disebul-sebul, ayo ngentutoh gitu kan. Digoda sampai muncul keraguan apa? Allah Akbar, aku iki wis ngentutoh burung ya. Dan ruku Allah, mau kok gak ono mambune, sami Allah liman, tapi kok ono munine titik Allah. Sepanjang sholat dia berpikir tentang kentut. Makanya kan dalam hadis kalau kamu sholat, kamu merasa buang angin, kau ragu, maka kata Nabi, lihat ada bunyinya atau ada baunya. Ada bunyinya, nggak ada baunya, batal. Ada baunya, nggak ada bunyinya juga batal. Karena kentut dalam fikih itu ada 2. Ada kentut bahasa Arabnya durot. Durot itu kentut tapi jahar. Ya. Kalau kentut silent itu namanya fusa. Fusa itu kentut tapi nggak ada bunyinya. Dan rata-rata jamaah Batur rata-rata kentut yang mana? 1 atau 2? Dua-duanya ya, Masya Allah, hebat. Ya fusa, ya durot, ya jahar, ya silent ya, Masya Allah. Itu kalau timbul keraguan kayak gitu, kata Nabi SAW, ada baunya atau tidak. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau setan nggak bisa menggoda manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya, maka puncaknya setan itu akan menggoda manusia di akhir hayatnya. Makanya kan doa ini kembali ya. Nabi itu sampai berdoa, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaiton indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dirasuki setan ketika mati. Berarti Pak, orang kalau mau mati itu dihadiri oleh setan. Betul. Sampai disebutkan dalam riwayat ya, ketika hadis ini, maka para ulama mengatakan gini. Al-Khattabi menjelaskan hadis di atas, menyebutkan beberapa bentuk gangguan setan ketika mendekati kematian. Jadi orang ketika mati itu diganggu oleh setan. Nabi SAW berlindung dari disesatkan setan ketika kematian. Bentuknya adalah setan mengganggunya ketika dia hendak meninggal dunia. Lalu setan menyesatkannya. Sehingga menghalangi dia untuk bertaubat. Atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya atau mohon maaf dari kezaliman yang pernah dia lakukan, atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah, atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya,
sehingga dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian dan menuju akhirat, sehingga dia akhiri hidupnya dengan keburukan dan dia bertemu Allah dalam kondisi murka. Kemudian Al-Khattabi menjelaskan, diriwayatkan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya. Jadi ketika orang ini mau mati, Pak, setan tuh nyeluk konco-koncoi. WA grup ya, ning FB ya. Mungkin kalau setan punya grup misalnya ya. Rino wong iki arep mati. Ayo kudu nih. Dunaku mada. Kumpul sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkan orang ini, kamu nggak akan bisa menyesatkan selamanya. Makanya ketika orang mau mati itu, dia itu kan kalau dalam fikih, orang kalau mau mati itu disuruh apa? Kita dianjurkan untuk apa? Mentalkin. Mohon maaf. Mungkin ini ada perbedaan ulama fikih ya. Ustadz kalau dibacakan Al-Quran gimana? Kalau bicara hadis tidak ada. Kalau Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh, karena gini, dikiaskan ini. Orang mau mati, jadi letak perbedaannya di sini biar gak kaget ya. Orang mau mati itu lagi didatangi oleh siapa? Setan. Dan setan, diantara cara mengusir setan, kok sing watuk kok tambah akeh iki, kok mudun lagi. Oh sik 10 menit gas ya. Jadi ketika orang ini mau mati, kan digoda setan, dan diantara cara menghilangkan godaan setan dengan cara apa? Dibacakan Al-Quran. Sehingga ada sebagian ulama menganjurkan ketika orang mati itu dibacakan Al-Quran dengan tujuan apa? Menghilangi godaan setan. Nah kalau dalam hadis kita dianjurkan orang mau mati itu dituntun untuk mengucap kalimat apa? La ilaha illallah. Itu namanya ditalqin. Pak, Bu, ini betul-betul pembuktian, Masya Allah. Ini betul-betul pembuktian. Orang itu bisa ngucap la ilaha illallah, kalimat thayyibah atau tidak, itu berdasarkan kebiasaan yang dia lakukan selama hidupnya. Makanya di dalam Al-Quran, kalau berbicara dzikir, Anda bisa buka di surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, dzikirlah kamu dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Atau di surat Al-Jumu'ah, fadhkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah. Jadi kalau dzikir itu kuantitas. Kalau zikir apa? Kuantitas, akeh-akehan. Tapi kalau amal kualitas, api-apian. Surat 67 ayat 2, surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Kalau zikir tadi apa? Akeh-akehan, banyak-banyakan. Jadi istighfar akeh-akehan. Aku ngono istighfar pisan, penting mancep ning ati, salah. Quran nyuruh kita ini banyak istighfar. Lek salat dudu akeh-akehan, api-apian. Lek haji, lek umroh dudu akeh-akehan. Aku ben taun lunga kaji. Aku lo umrohnya seminggu ping 4. Loh, mosok sih? Loh, ada enggak orang umroh seminggu ping 4? Ada, omahe ning Mekah, ya kan? Omahe ning Mekah kan umroh mek gurung jam toh, ya. Mikot, umroh meneh, umroh meneh Senin, umroh Selasa bisa kan? Umroh, haji, bahkan Bapak Ibu tahu hajinya Nabi itu berapa kali? 1 kali, haji terakhir pada bulan apa? Dzulhijjah tahun berapa? 10 Hijriah, tahun 11 beliau meninggal, 3 bulan setelah haji beliau meninggal, beliau haji sekali. Kalau beramal itu api-apian, tapi kalau dzikir akeh-akehan. Kenapa? Lah ini Pak jawabannya. Lisan ini Pak, Bapak Ibu, lisan ini kalau biasa dzikir, ngucap kalimat thayyibah, dia itu kalau merespon sesuatu spontan itu pun juga yang diucapkan kalimat apa? Thayyibah kan? Barang jatuh astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ya, itu kan karena apa? Sering dzikir. Lihat jamaah ngantuk, ya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok tega ceramah ditinggal turu, ya Allah. Malah nok sing senden, mungkin naik putih, lagi sebelah kono aku ruwonge ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, kok tega ada teko Malang loh ditinggal turu, ya Allah. Iki ngono asline wayaku turu ya. Masya Allah. Orang kalau banyak dzikir, ini ada sebuah jawaban ini. Perbanyak dzikir, perbanyak ngucap kalimat thayyibah. Kenapa? Karena akan datang suatu masa, suatu waktu kau tidak bisa mengontrol lisanmu, tapi kebiasaan itulah yang akan mengontrol kamu.
Paham? Perbanyak zikir. Karena nanti akan datang suatu zaman kamu tidak bisa mengontrol lisanmu, tapi kebiasaan akan mengontrolmu. Bapak Ibu pernah lihat orang yang mungkin yang simpel-simpel ya viral, ono arek cilik disunat ya. Bapak sakit, astagfirullahaladzim, ya Allah. Berarti dia itu ngomong secara apa? Spontan, tanpa direncanakan. Ada orang yang lagi dioperasi, kesakitan di rumah sakit, nyeluk-nyeluk apa? Kebun binatang disebut kabeh, ya kan? Iya, jaran, jangkrik, walang, kupu, sapi, wedhus. Loh iya ada itu. Itu dokter itu loh sampai cerita. Sampai Pak, ini beneran ya, ini cerita nyata dan ini banyak terjadi di masyarakat. Ada orang Pak, ditalkin dengan la ilaha illallah, gak bisa Pak. Dia ngomong apa? Miso Pak. Tahu miso, ngomong kotor. Saya diceritai, Ustadz bener Ustadz, kita ini suruh dikir yang banyak. Saya Ustadz mentalkin ponaan saya, ini cerita nyata Pak ya. Saya nggak sebutkan namanya, khawatir kalau orangnya saudara bapak ibu ya. Khawatir lek dulurmu dan khawatir lek wongi teko ya. Dan jadi ketika disuruh la ilaha illallah enggak bisa, Pak. Dia mengucapkan apa? Miso, Pak. Mohon maaf ya, dia cerita dia tuh ngomong juancuk, bayangan, Pak. Ditalkin lo ngomong gitu. Mungkin bapak-bapak pernah nyaksikan kayak gitu. Itu kan berarti berdasarkan apa? Kebiasaan. Makanya zikir itu suruh dibiasakan. Yang terakhir, Pak, ini loh kisah nyata. Imam Ahmad bin Hambal, Pak, diceritakan oleh putranya Imam Ahmad. Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku Imam Ahmad. Bapak Ibu tahu Imam Ahmad? Beliau adalah ulama besar, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menghafal Quran 30 juz, 1 juta hadis beliau hafal, berikut matan dan sanadnya. Kalau kita kan hafalnya cuma 1 hadis, yaitu innamal a'malu binniyat. Beda sedikit ya dengan beliau ya. Beliau 1 juta, kita cuma 1. Ini Pak, sesoli Imam Ahmad bin Hambal saja, ini loh. Beliau tidak luput dari godaan setan. Ketika Imam Ahmad mau meninggal dunia, anaknya membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau kadang pingsan, sadar. Jadi pingsan, sadar. Pingsan, sadar. Sampai kemudian tiba-tiba ketika anaknya nyuruh ngucap la ilaha illallah, si bapaknya ini Imam Ahmad ini mengatakan, tidak, jauh sana, ngadorono, padahal disuruh ngucap la ilaha illallah. Sampai anaknya kaget, wahai ayahku, aku tanya, wahai ayah anda, apa yang anda lihat? Ceritanya, saya dari tadi nyuruh engkau membaca la ilaha illallah, kenapa engkau mengatakan begini? Tidak, masih jauh. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, inna syaiton qaimun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futtani, labud. Sesungguhnya setan berdiri di sampingku. Bayangkan, sesoli Imam Ahmad bin Hambal aja ketika mau mati masih digoda oleh setan, Kemudian ketika setan itu menggoda, maka Imam Ahmad mengatakan, enggak, kamu pergi sana. Jadi ceritanya itu, maksud cerita ini setan tidak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri. Imam Ahmad digoda dengan model apapun raiso. Maka Imam Ahmad digoda supaya Imam Ahmad itu merasa apa? Ujub, merasa sombong, Masya Allah. Sekali berimam Ahmad aja Pak digoda oleh setan. Berarti dari keterangan ini ingat ya, setan itu akan menggoda kita dan datang ketika hari di mana kematian akan menjemput kita. Makanya sampai Nabi SAW berdoa, wa a'udzu bika ayyatakhabbatani syaiton indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari digoda setan ketika akan mati. Masya Allah. Jadi ini merupakan keyakinan bagi orang beriman, sesungguhnya setan itu akan menggoda kita di setiap lini kehidupan. Masuk kamar mandi ada setannya. Namanya apa? Khubus wal khobais. Buktinya kita kan kalau masuk kamar mandi kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Digoda setan. Makan digoda setan. Makan pakai tangan kiri. Minum digoda setan. Bahkan hubungan suami istri pun digoda oleh setan. Buktinya doanya gimana kalau hubungan suami istri? Lek gak apal berarti sampai to the point ya. Insyaallah. Allahumma barik lana iku mangan. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Ini kok akeh sing rapal tapi anaknya akeh piye iki insyaallah. Anaknya akeh tapi rapal doanya. Berarti kan ya Allah nanti dibuka ya. Doa apa? Doa wik-wik. Ya, tahu doa wik-wik ya. Bocil mesti raro ini ya.
Mesti artinya apa? Ya Allah, jauhkan aku dari setan dan lindungilah aku dari godaan setan, dari apa yang kau rizkikan berupa anak. Berarti ketika bermain pun, hubungan suami istri, bagian ibadah pun, itu pun masih digoda oleh setan. Ya, Masya Allah. Allah alam bisawab. Jemaah yang dirahmati Allah, pas ya, sudah 8:30. Insya Allah saya juga sudah lumayan lelah ya, karena dari tadi di jalan dan saya lewat Bawang tadi itu ya, dan jalannya luar biasa nanjak dan penuh kabut dan hujan-hujan, sehingga tapi alhamdulillah qadarullah Allah selamatkan bisa sampai di tempat di Masjid Al-Hasbi ini, dan insya Allah kajian akan kita lanjutkan besok ba'da subuh ya, ba'da subuh nanti kita kasih pilihan tema ya, dan juga bisa dipersiapkan, bisa agak maksimal dan agak lama, bisa dipersiapkan dengan soal tanya jawabnya. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa Ustadz sampaikan pada malam hari ini, yang harusnya maghrib sampai isya harus tertunda, dan ingat semua itu adalah qadarullah. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun yang lalu, walaupun kita sudah punya rencana, Allah punya rencana, dan yang pasti rencana Allah itu pasti rencana yang terbaik. Semoga sepeninggal kita dari majelis ilmu ini, kalau ada di antara jamaah yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Kalau ada yang punya masalah, yang tertimpa musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi solusi dan memberi kesabaran atas musibah yang menimpa Anda, dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Kalau ada yang hidupnya dalam keadaan kekurangan, kami berdoa semoga Allah memberi kecukupan untuk Anda. Kalau ada yang terlilit hutang, semoga Allah memberi rizki yang luas, yang banyak dan yang barokah, sehingga hidup Anda terbebas dari lilitan hutang. Kalau ada yang punya masalah dengan pasangannya, dengan rumah tangganya, kami doakan dengan khusyuk semoga Allah memberikan kedamaian Anda dengan pasangan Anda, dan Allah memberikan untuk Anda rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah hingga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.